Kalau kata Pramudia ya Soeharto memang tidak pernah kalah, karena Soeharto tidak pernah kemana-mana, kroni-kroninya masih ada gitu. Nah, ini masalahnya kan mulai bergulir dan sepertinya membesar juga ya. Wacana Ya. Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau kita bicara soal Soeharto, bagaimana mungkin kita meletakkan prinsip kemanusiaan itu kepada seseorang yang selama 32 tahun itu menghadirkan cara pandang tentang politik dan hukum yang begitu memberikan rasa traumatik kepada orang banyak ya di Indonesia. Bukan hanya kejahatan kemanusiaan, Transparansi Internasional kan juga pernah mengeluarkan data untuk menempatkan Soeharto sebagai terkorup di dunia bahkan gitu ya. Kalau tidak salah hampir menembus 500 miliar dolar. Dalam konsep kemanusiaan tadi sebagai sebuah prinsip, memang Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan itu karena memang tidak memenuhi syarat. Saya mencurigai ini sebenarnya semacam testing the water lah ya. Kalau reaksi publik lemah, kemungkinan besar jalan untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan lebih mudah bagi kekuasaan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Lagi-lagi usulan agar Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional mengemuka. Dan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Apalagi kita tahu sekarang presidennya adalah mantan menantunya Soeharto. Beberapa anak Soeharto juga mengisi jabatan-jabatan publik. Suara-suara kritis dari politisi yang selama ini kita dengar juga sekarang senyap. Alih-alih mengkritisi, sebagian dari mereka kemudian menyatakan itu wajar-wajar saja. Nah, tentu ini merupakan angin yang tidak sehat buat para pegiat demokrasi, pegiat anti korupsi ya di Indonesia. Yang pada tahun 98 mendorong secara berdarah-darah bagaimana supaya reformasi itu bisa terjadi. Karena sejarah kelam Orde Baru selama 32 tahun yang itu juga dipimpin oleh Soeharto. Nah, untuk membahas soal itu, apa justifikasi kenapa Soeharto tidak layak untuk diangkat sebagai pahlawan nasional? Apa argumentasinya? Kita akan membahasnya dengan Dr. Herdiansah Hamzah, SHLLM. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Ini teman saya sebenarnya, karena kami biasa memanggilnya sebagai Castro, ya, Bung Castro. Makanya saya di forum ini akan memanggil Bung Castro saja, supaya lebih informal. Tapi sebelum Bung Castro membeberkan alasannya, saya justru pengen tanya dulu, kok bisa dipanggil Bung Castro gitu, padahal namanya Herdiansah Hamzah. Gimana, Bung? Ya, sebenarnya nama Castro itu nama panggilan saat masih menempuh studi S1 di Makassar ya. Ya, sederhananya nama Castro itu adalah nama bawa. Jadi nama bawa kan ketika dulu masih ada hawa-hawa Orde Baru, supaya bisa menyamarkan identitas tidak mudah dikenali, tidak mudah diketahui gitu ya. Makanya biasanya kita teman-teman menggunakan nama-nama bawah. Nah, pada saat itu ya diminta cari nama bawah masing-masing gitu ya. Yang terbersit kan biasanya Che Guevara ya. Ya saya pikir Che Guevara itu udah terlalu banyak. Jadi saya pakai aja nama sohibnya, pakai Castro aja. Akhirnya menggunakan nama Castro dan sampai sekarang masih kebawa-bawa tuh. Melekat. Teman-teman yang tahu dari dulu sampai sekarang juga masih panggilnya Castro. Oke. Itu jadi sebenarnya nama bawah. Ya kalau dibilang ada manfaatnya atau enggak ya jelas manfaatnya banyak ya. Banyak ya. Beberapa kali misalnya intelijen, polisi bahkan masuk ke kampus mencari nama-nama bawah kami, nama-nama yang kita pilih sendiri-sendiri itu termasuk nama Castro itu kesulitan mengidentifikasi yang mana nama Castro itu. Ya ada banyak manfaatnya lah ya. Apalagi Intel Melayu ya. Apalagi tiap Melayu. Gitu, Bro. Oke, Bung Castro. Ini sebagai dosen juga kan menulis banyak buku ya. Dan salah satu yang terbaru yang juga saya baca baru diterbitkan itu judulnya Intelektual Publik. Ya, ini kalau ada sahabat integritas yang mau baca, mau mengakses, ini kemana ini, Bung Castro nih? Ya, tapi saya mau klarifikasi tuh, nggak banyak buku-buku saya, beberapa aja. Tapi berusaha menjaga nalar, berusaha menjaga akal sehat ya dengan cara salah satunya dari cara menulis.
Ya terakhir memang ada semacam itu sebenarnya kumpulan-kumpulan opini-opini yang berkaitan dengan, gambaran umum bagaimana seharusnya intelektual bersikap ya. Kita kan sama-sama paham ya, dulu di masa-masa 80-an, eee, Romo Mangunwijaya pernah memperkenalkan istilah tuh, intelektual kelas kambing katanya, kalau katanya Romo Mangunwijaya itu. Yang menghitung 4 kali 4 bukan 16 tapi jadi 20 karena dia, apa, Punya kepentingan. dibobokkan oleh kekuasaan gitu ya. Biasanya intelektual kelas kambing kalau kata Romo tuh ya mereka-mereka yang jadi stempel kekuasaan. Nah Dan sekarang sepertinya masih makin banyak ya, sepertinya iya sekarang yang semakin banyak. oke kan banyak dan bahkan banyak dari kawan-kawan sendiri gitu ya. Ya. Dan itu kenapa Iya. buku itu menjadi lebih relevan hari ini? Ya mudah-mudahan bisa jadi pengingat ya. Jadi intelektual publik itu semacam antitesa dari intelektual kelas kambing. Ya intelektual pada intinya harus bekerja untuk kepentingan, rakyat banyak, bukan untuk kepentingan elit politik. Ya, selalu untuk Oke. kepentingan diri sendiri untuk mengakses sumber daya ya. Yes, betul betul. Apa yang saya sebut sebagai, apa ya, kita jangan jadi intelektual yang jadi, apa, semacam wastafel bagi kekuasaan ya, cuma jadi tukang cuci bersih nama kekuasaan tuh, berlindung di balik kekuasaan. Begitu pada intinya sih. Iya, oke Bung Castro. Nah ini belinya di mana ini belum tahu nih, Eee, Integritas ini. beberapa buku saya coba dengan penerbit mainstream ya, tapi untuk yang buku ini saya coba penerbit yang independen. Jadi menghidupkan kawan-kawan penerbit dari daerah-daerah. Kebetulan ini saya cetak di Makassar ya, ada penerbit namanya Subaltred. Penerbit Subaltred ini bisa diakses di websitenya sendiri ya. Kemarin sistemnya OpenPO jadinya, karena modalnya nggak banyak jadi sistemnya OpenPO supaya bisa menghidupi dan bisa dicetak. Kalau ada yang mau beli silakan, berhubungan dengan apa, penerbitnya langsung ya, di Oke. Subaltred ada Nanti website Subaltred. kita taruh di deskripsi ya, Yes yes, Castro ya, Bung Castro ya. Oke, Bung Castro sekarang soal pahlawan nasional ini. ya. Ini Soeharto lagi-lagi disebut ya. Nggak selesai-selesai ya. Ya, Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi di setiap rezim pemerintahan itu berubah, berganti ya. ya. Gimana pandangannya Bung Castro soal usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional ini? Ya, yang pertama begini Bro, eee, konsolidasi kekuatan Orde Baru kan akan iya terus berlangsung ya, dari dulu bahkan. Kalau kata Pramudia ya Soeharto memang tidak pernah kalah, karena Soeharto tidak pernah kemana-mana, kroni-kroninya masih ada gitu. Ini erat kaitannya dengan TAP MPR yang 11 1998 itu ya, yang sempat kita ribut-ributkan dan konon Dan sudah dari tersebut ya? politik ya, menurut menurut kekuasaan ya, menurut pemerintah dan DPR ya, katanya sudah dicabut. Itu yang juga mesti kita klarifikasi bahwa, ya pernyataan itu keliru. Sepertinya teman-teman di DPR dan pemerintah, kurang membaca ya soal itu. Ya namanya juga politik, biasanya syahwat kekuasaannya lebih dominan dibanding cara berpikirnya gitu. Nah cara berpikir itu yang mestinya diluruskan, nggak ada, gini Bro, coba bayangkan ya, produk ketetapan MPR yang 11 1998 itu adalah produk yang dibuat oleh MPR ketika memang desain MPR-nya masih sebagai lembaga tertinggi negara. Nah bayangkan kalau kemudian kita mengamini pernyataan bahwa TAP MPR itu sudah dicabut hanya bermodalkan rapat fraksi kemudian pidatonya Bambang Susatyo ketika masih sebagai ketua MPR itu kan membuat cara berpikir kita menjadi rusak gitu ya. Karena anak-anak hukum semester 1 kita ajarkan soal bagaimana hierarki perundang-undangan itu nggak bisa produk ketetapan kemudian dicabut hanya dengan sekedar pidato dari ketua MPR. Ya produk ketetapan MPR mesti dicabut juga dengan ketetapan MPR. Problemnya adalah ya MPR sekarang setelah perubahan Undang-Undang Dasar, setelah amandemen, itu sudah berubah desainnya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi tetapi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Artinya kalau kemudian kita baca, desain lembaga MPR sekarang, dia sudah tidak punya kewenangan mengeluarkan ketetapan MPR itu. Pertanyaannya adalah lantas apa yang digunakan sebagai alat untuk mencabut ketetapan MPR itu? Udah nggak bisa. Ya ibaratkan menembak gajah dengan senapan angin kan nggak mungkin gitu. Ya, Jadi keliru besar kalau kemudian ada pernyataan bahwa TAP MPR sudah dicabut hanya dengan bermodalkan pidato
seorang ketua MPR yang bernama Bambang Susatyo ketika itu, Bro. Jadi saya kira itu perlu diluruskan gitu ya. Nah, ini masalahnya kan, mulai bergulir dan sepertinya membesar juga ya, wacana Ya. bahwa Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Kita tahu kan sebenarnya sejarahnya ini dimulai sejak 2010 ya, yang itu diajukan oleh Pemkab, Karanganyar gitu ya, dan kemudian ke Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah waktu itu approve, baru dibawa ke Kementerian Sosial ya di Jakarta. Tadi waktu itu kan SBY menolak, dengan tentu alasan-alasan tertentu juga gitu. Nah, apakah sebenarnya ketika seorang presiden mengatakan tidak, hal itu bisa direvisi pada periode presiden selanjutnya gitu ya? Karena kan mestinya itu sudah sebuah keputusan yang formal gitu ya, dari lembaga yang sangat tinggi di republik ini yaitu presiden gitu. Kenapa kemudian itu dicoba lagi dicoba lagi dicoba lagi, seperti orang itu mengajukan PK gitu ya. PK ini kalah, ajuin lagi PK berikutnya gitu ya, kalah lagi, ajukan PK lagi begitu. Ini gimana sih Bung Kasro, kalau kita ngomong soal posisi Pak SBY waktu itu ya sebagai presiden, dan kemudian kenapa ini bisa digulirkan kembali gitu? Ya, cara kita di dalam berhukum itu kan tidak sekedar tunduk terhadap norma ya, tetapi juga harus tunduk terhadap prinsip. Kalau kita bandingkan misalnya dulu SBY menolak, sekarang tiba-tiba diusulkan kembali, dan kalau ternyata kemudian di-approve oleh presiden yang baru kan berarti mesti diperiksa tuh. Apa yang berbeda dari cara berpikir kedua presiden? Makanya saya bilang tadi mesti diletakkan kepada prinsip bukan sekedar norma saja. Saya ambil contoh begini, Bro. Di dalam ketentuan Undang-Undang 20 2009 itu kan ada 10 prinsip tuh, kalau nggak salah di pasal 2 disebutkan tuh, prinsip kemanusiaan dan seterusnya. Salah satu prinsip yang, eee, menjadi jantung dari Undang-Undang 20 2009 itu bahwa seseorang diberikan tanda gelar atau tanda jasa itu harus tunduk terhadap prinsip itu, salah satunya adalah prinsip kemanusiaan. Apa itu prinsip kemanusiaan? Itu kan dijelaskan di dalam ketentuan penjelasan pasal 2 itu, bahwa prinsip kemanusiaan itu harus menyangkut harkat dan martabat yang mestinya meletakkan diri kepada aspek, keadilan yang seadil-adilnya termasuk juga bagaimana cara pandang kita terhadap kemanusiaan. Nah, kalau kita bicara soal Soeharto, bagaimana mungkin kita meletakkan prinsip kemanusiaan itu kepada seseorang yang selama 32 tahun itu justru menghadirkan cara pandang tentang politik dan hukum yang begitu, memberikan rasa traumatik kepada orang banyak ya di Indonesia. Bukan hanya kejahatan kemanusiaan, mulai dari pelanggaran, tragedi 65, Lampung, Poso, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, dan lain sebagainya. Deretan panjang kejahatan kemanusiaan itu plus kejahatan, eee, tindak pidana korupsi ya, bahkan kalau tidak salah, di tahun 99 atau 2000 ya, teman-teman di Transparansi Internasional kan juga pernah mengeluarkan data tuh menempatkan Soeharto sebagai, presiden terkorup di dunia bahkan gitu ya. Kalau tidak salah hampir menembus $500 miliar, itu melebihi kekayaan Slobodan Milosevic, melebihi kekayaan Alberto Fujimori, Mobutu Seko, Joseph Estrada, dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa memang dalam konsep kemanusiaan tadi sebagai sebuah prinsip, memang Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan itu, karena memang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kemudian, presiden hari ini, Prabowo misalnya juga tunduk terhadap prinsip itu, mestinya tidak ada alasan untuk menetapkan Soeharto sebagai presiden, kalau kemudian memilih tunduk terhadap prinsip-prinsip hukum itu. Kan seperti yang saya bilang tadi, cara kita berhukum itu mesti meletakkan prinsip sebagai jantungnya hukum. Kalau kita baca misalnya Scholten atau begawan-begawan hukum Indonesia lah, Sudikno, apa namanya, eee, siapa, Prof. Chip misalnya, itu selalu mengatakan bahwa dimensi etis di dalam hukum itu ada di dalam prinsip hukum, legal principle itu. Nah, kalau kemudian kita tunduk terhadap legal principle atau prinsip-prinsip hukum itu, kita sudah on the track dengan cara berpikir, hukum yang sebenar-benarnya hukum, begitu. Jadi Soal prosedur itu belakangan ya, yang penting prosedurnya ruhnya itu ya? ya betul. Jadi dimensi etis yang utama itu ada pada prinsip hukum. Jadi kalau Prabowo hari ini meletakkan cara pandangnya kepada prinsip-prinsip hukum itu, termasuk yang disebutkan di dalam Undang-Undang 20 2009 itu ya,
Ada 10 prinsip, salah satunya adalah prinsip kemanusiaan, menyangkut harkat dan martabat manusia gitu. Nah, mustahil rasanya Soeharto dijadikan sebagai pahlawan nasional kalau kita menjadikan rekam jejaknya Soeharto yang berlumuran darah, penuh dengan kejahatan kemanusiaan termasuk juga tindak pidana korupsi ya. Ya. Itu rasanya sangat mustahil untuk ditetapkan sebagai, pahlawan nasional. Kecuali kan kalau hari-hari belakangan ini cara berpikir kekuasaan terhadap hukum itu menjadi aneh ya. Semua Invalid dilakukan ya. hanya untuk kepentingan memuaskan syahwat politiknya, semua ditabrak gitu. Saya menduga karena sekarang sedang di atas angin pasca revisi undang-undang, TNI kemarin, sekarang masuk revisi undang-undang Polri dan lain sebagainya yang seolah-olah semua ditabrak hanya untuk memuluskan syahwat kekuasaannya. Saya mencurigai ini sebenarnya semacam apa ya, ya testing the water lah ya. Kalau reaksi publik lemah, kemungkinan besar jalan untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan lebih mudah bagi kekuasaan. Makanya ini pentingnya kenapa kemudian masyarakat sipil termasuk kita-kita merespon dan menyatakan sikap menolak dengan keras usulan penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu. Ya, apalagi aktivis 98 kan juga sudah ada beberapanya masuk dalam sekoci kekuasaan. Ya kan? Yes. Sepertinya mereka itu nggak ada suara. Pinjam istilah, iya betul. Kalau kita pinjam istilah Nietzsche kan benar juga ya. Nietzsche kan bilang begini ya, kalau hendak melawan monster kita mesti memastikan bahwa di dalam perjalanannya kita tidak berubah menjadi monster. Masalahnya sekarang, ya banyak dulunya melawan monster justru sekarang berubah menjadi monster gitu. Dan sekarang kita justru berhadapan dengan mereka-mereka gitu ya, kawan-kawan kita sendiri bahkan dulunya. Itu problematik sih sebenarnya dalam gerakan masyarakat sipil ya, gitu. Bung Castro, poin terakhir soal Iya. alasan bahwa Soeharto itu kan memang nggak pernah dipidana. Ya. Memang disebutkan sebagai pemimpin terkorup ya. Majalah Times waktu itu juga sudah Ya. menyebutkan. Bahkan Bank Dunia juga dengan inisiatif STAR-nya itu waktu itu juga mendorong supaya Indonesia pasca reformasi segera melakukan upaya-upaya recovery aset gitu ya dari masalah-masalah korupsi yang dilakukan oleh Orde Baru. Tapi konteks lokalnya itu kan atau konteks domestiknya Soeharto itu kan memang nggak pernah dipidana. Memang pernah akan diadili ya. Tapi kan akhirnya katanya sakit permanen dan kemudian berhenti deh itu pengadilan gitu ya. Karena anaknya juga nggak ada yang dicolek itu sama penegak hukum gitu. Ya. Nah ini sepertinya kayak jadi semacam dasar yang paling bagus dan mulus nih untuk mengatakan loh Soeharto itu nggak pernah ada masalah hukum loh gitu. Gimana Bung Castro? Jadi mungkin begini Bro, cara melihatnya dengan melihat Soeharto tidak ansih sebagai Soeharto sendiri ya. Dia punya sekoci-sekoci di dalam mengeruk kekayaan, memperkaya dirinya sendiri gitu. Kita juga tahu ya bahwa Soeharto berjalan pada saat kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, salah satunya dengan menggunakan sejumlah yayasan-yayasan untuk mengeruk pendapatan dari situ. Ya dalam daftar kan teman-teman juga, publik juga sudah pasti tahu ya ada Yayasan Super Semar, Yayasan Dana Gotong Royong, Yayasan Trikora dan lain sebagainya. Nah ada salah satu yayasan yang sebenarnya di dalam putusan hukum itu sudah terang benderang menyebut bahwa Yayasan Super Semar itu adalah yayasan yang digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri dan itu sudah diputuskan bahkan oleh pengadilan, bahkan pada tingkat Mahkamah Agung ya. Nah, pasca itu memang ada upaya melawan eksekusi itu pun juga kemudian diputus ya kalah di dalam upaya melawan eksekusi terhadap Yayasan Super Semar. Artinya kalau kemudian pertanyaan secara hukum tidak pernah terbukti bersalah dalam kasus-kasus korupsi, nah ini kan sebenarnya kita tidak bisa melihat Soeharto ansih sebagai Soeharto sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, Soeharto juga punya sekoci-sekoci yang digunakan untuk mengeruk kekayaan dan memperkaya dirinya. Salah satunya melalui yayasan-yayasannya tadi. Nah Yayasan Super Semar saya pikir confirm ya secara hukum itu terbukti dan dijadikan sebagai alat bagi kekuasaan Soeharto. Kita belum bicara soal kroni-kroninya loh ya. Karena sebuah rejim mesti kita lihat itu secara sistemik. Soeharto tidak mungkin bekerja sendiri. Ada kroni-kroni yang kemudian mengoperasikan kekuasaannya secara politik dan mendapatkan kekayaan dari situ. Jadi sebenarnya itu terbantahkan dengan melihat
hanya pada salah satu sudut pandang itu ketika melihat, yayasan-yayasan Soeharto yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Yang secara hukum itu sudah terbukti di pengadilan, sudah diputus oleh, Dan heeh. dari salah satu buktinya Taman Mini akhirnya diambil alih oleh negara ya. Nah ini kan Itu dulu bukti lainnya gitu. iya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh juga terjebak, dalam isu bahwa Soeharto tidak pernah diputus bersalah karena keburu meninggal gitu ya. Ya kita bisa melihat dari kaki-kaki tangannya, dan saya kira kalau kita susun daftar atau kita inventarisasi itu, daftar-daftar kroni Soeharto, kaki-kaki tangan Soeharto yang memang diputus bersalah oleh pengadilan karena berbagai macam, upaya-upaya berdasarkan pendekatan nepotisme di masa Orde Baru itu mungkin barisannya begitu sangat panjang gitu kalau kita mau lihat. Nah, jadi melihatnya dengan cara seperti itu, Bro. Oke, Bung Castro, ini insight yang sangat bernas ya dari salah satu dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Benar tadi yang disampaikan Bung Castro, kita tidak sedang juga menutup mata bahwa Soeharto sebagai presiden ya melakukan juga upaya-upaya pembangunan gitu ya. Ya, Bikin betul, jalan betul. tol, bikin jalan, bikin sekolahan, menciptakan konsep SD Impres, swasembada pangan dan lain-lain. Itu sesuatu yang nggak bisa kita hapus juga dari memori sejarah bangsa ini. Cuma kalau statusnya naik sebagai pahlawan nasional, ini artinya hal-hal yang dia lakukan sebagai presiden dengan sayap utamanya di militer misalnya, yang itu melahirkan derita kemanusiaan yang sangat besar pada era itu yang sangat traumatik juga gitu ya. Termasuk juga masalah-masalah penyimpangan kekuasaan yang terjadi pada era itu tentu tidak bisa dihilangkan, dihapus gitu ya. Karena Iya, dengan menetapkan status Soeharto sebagai pahlawan nasional, itu ibaratnya menghapus semua hal yang telah dia lakukan sebagai presiden tadi. Dari sudut pandang aspek kemanusiaan, hak asasi manusia, korupsi, dan hal-hal lain yang ini menimbulkan persoalan serius bagi bangsa ini sampai hari ini. Jadi persis, kira-kira persis. ya Bung Castro ya? Ya, persis. Jangan lupa juga kalau kita baca dalam pendekatan yang berbeda, sederhananya begini, siapa sih yang berkepentingan menjadikan atau menetapkan Soeharto sebagai pahlawan? Pertama tentu adalah kekuasaan hari ini ya, karena background kekuasaan dalam hal ini Prabowo sendiri ya, siapa yang tidak kenal Prabowo sebagai orang yang lahir Ya, iya dari rahim militer gitu. betul. Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu berarti menghapus dosa-dosa dan kejahatan militer juga di masa lalu gitu, dan itu di dalam daftar sejarah kejahatan hak asasi manusia masa lalu, ya militer punya peran yang besar di dalam kontribusi dosa-dosa kejahatan itu. Dan ketika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu bermakna seperti yang Bro tadi sampaikan, itu otomatis menghapus dosa-dosa sejarah. Jadi sebenarnya tiket untuk menghapus dosa-dosa sejarah masa lalu. Kedua ya, siapa lagi yang berkepentingan kalau bukan kroni-kroni Soeharto? Seperti yang saya bilang tadi Bro, Soeharto itu punya kaki tangan, punya kroni-kroni gitu, dan itu terus melakukan konsolidasi ya, Ya. atau istilah salah satu partai lah yang disebut sebagai restorasi itu ya, Kekuatan Orde Baru juga melakukan proses restorasi kan. Dia mengkonsolidasikan ulang kekuatannya dari berbagai macam hal termasuk dalam urusan seperti ini. Iya. Menetapkan Soeharto menjadi pahlawan nasional artinya ya menghapus dosa-dosa Iya. Soeharto dan kroni-kroninya otomatis kan di masa lalu, dan itu membuka ruang bagi konsolidasi kekuatan Orde Baru dulu. Siapa Orde Baru itu kan cukup banyak ya. Ada bahkan partai politiknya, ada backup kekuatan militernya. Jadi ini berkelindan kekuatan-kekuatan politik Orde Baru lalu kemudian mengkonsolidasikan ulang kekuatannya termasuk dari cara-cara semacam Ya, ini itu. seperti mandi junub berjamaah ini jadinya. Persis, persis. Ini nih top tiket menghapus dosa kolektif ini sudah ya. Benar-benar. Dosa berjamaah. Begitu, Bro. Oke, Bung Castro. Terima kasih Sip. banyak untuk insight-nya, sahabat integritas. Demikian diskusi kita dengan Bung Herdiansah Hamzah atau biasa dipanggil dengan Bung Castro. Semoga bermanfaat. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengingatkan kembali para sahabat integritas
Apa sih yang terjadi pada masa lalu, kenapa kita juga harus terus mengkritisi usulan agar Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional. Mungkin bukan hanya Soeharto, tapi juga jika ada aktor-aktor politik lain yang diusulkan menjadi pahlawan nasional dan kita tahu latar belakangnya juga bermasalah, tentu kita juga akan terus kritisi. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.